Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Jagat Sukmo. Di temuan horor kali ini, gua menemukan sebuah cerita horor lagi dari Instagram. Ini judulnya adalah Desa Terlarang di Perbatasan Kediri, Malang, Jawa Timur. Terlarang. Jadi ini adalah kategorinya true story. Okay. Jadi ini menceritakan tentang seseorang yang bernama, siapa namanya? Tunggu gue sambil baca-baca dikit ya. Jadi namanya adalah Mas Kandar. Kandar. Namanya Kandar. Kayak nasi kandar ya. Nasi apa tuh ya? Nasi Melayu, makanan. Oh serius, gue nggak tahu. Kayak nasi Padang gitu. Udah nggak usah dibahas. Oke, kita bahas ini aja. Oke, Mas Kandar ini adalah seorang tukang backlight interior mobil. Jadi tukang interior mobil yang ada di salah satu bengkel aksesoris di kota Mojokerto. Oke. Nah, dia punya bos nih. Jadi bosnya ini ngajakin si Mas Kandar ini. Jadi bosnya mau beli motor sport ceritanya. Oke. Mau beli motor sport. Jadi diajak lah Mas Kandar ini ke tempat ke desa dituju itu, yang jual motor sport itu. Nah, jadi berbekal Gmaps, alamat Gmaps itu, Google Map itu. Online. Si bos sama si Mas Kandar ini naik mobil lah. Jadi jarak perjalanan dari Mojokerto ke tempat ini sekitar 2,5 jam. Oke, lumayan jauh lah ya. Lumayan jauh. Menurut gua salahnya mereka adalah mereka jalan malam. Jadi selesai kerja langsung jalan. Iya. Jadi mungkin setelah kerja jam 6 maghrib lewat sampai jam berapa baru jalan gitu ya. Sekitar jam 10-an mungkin sampai ke lokasi. Enggak, tapi sampai sono jam 11 malam. Oh, jam 11. Itu berapa tuh? Berarti ya mungkin dia makan malam dulu, ganti baju. 8:30 lah ya. Ya, berangkat setengah 9. Sekitar 2,5 jam sampai lokasi nih. Nah, begitu sampai di sebuah desa, jadi desanya apa namanya? Gue lupa nih. Tapi di desa itu dia bilang dingin nih. Jadi dibuka jendelanya tuh, wah hawanya udah enak nih. Kita udah sampai lokasinya nih, Mas Kandar. Ya gini udah. Itu masih agak jauh. Seling berapa lama sampailah di lokasi perbatasan yang tadi gue bilang Kediri Malang itu. Jadi si Mas Kandar ini nggak mau nyebutin tempatnya. Mungkin orang-orang sana tahu lah ya. Iya. Di perbatasan Kediri Malang ini, Mas Kandar sama si bos sampailah. Beruntungnya lagi mereka berdua ini adalah orang-orang yang sensitif dan mereka berdua bisa lihat. Beruntung. Jadi sialnya mereka kali ya. Iya. Jadi mereka bisa ngelihat begitu sampai di sono, si bosnya tuh langsung diem begitu di lokasi dekat rumah si yang jual motor. Diem, Mas, kamu ngerasain sesuatu yang beda nggak di sini? Kata si bos. Sama Pak katanya. Oke. Sepi, keadaan sepi. Sepi karena udah jam 11 malaman ya, udah mau tengah malam. Ya hawanya beda Pak di sini. Hawanya panas, sumuk kalau orang bilang, singup kalau orang bilang, Jawa bilang tuh. Nah begitu mereka saling berbincang itu. Sampailah dia ketemu namanya Pak Jawi. Pak Jawi siapa? Pak Jawi adalah yang jual motor sport. Oke, yang jual motor sport. Sampai ketemu Pak Jawi ngobrol-ngobrol, si bos ini setuju nih. Dengan harga cocok lah ya. Dengan harga cocok, dengan semuanya udah cocok lah. Nah, kita lagi masih ngobrol nih sama Pak Jawi nih. Cuman si Mas Kandar sama si bos ini tiba-tiba, jadi Pak Jawi masuk ke rumahnya dulu. Ngobrol berdua nih, dia ngelihat Mas Kandar ngelihat sesuatu di atas mobil si bos, mobil yang dibawa. Mobil yang dibawa dari tempatnya. Yang dibawa dari Mojokerto itu. Mojokerto. Dia ngeliat begini, terus dia langsung nunduk gitu. Si bos langsung gini nepok, Mas, kamu ngeliat juga. Jadi begitu nunduk hilang nih. Sesuatunya apa? Ternyata si bosnya juga ngeliat nih, yang dilihat ada kuntilanak. Di atas mobilnya mereka. Di atas mobil si bos itu, di atas mobil mereka.
Kaget lah mereka. Nah si bos bilang gini, wah ini kita digangguin nih, udah nggak beres nih, pokoknya hawanya udah gak enak. Akhirnya si bos bilang gini, jangan-jangan kita belum sholat isya nih, tapi udah tengah malam banget. Dia bilang, akhirnya yaudah kita sholat isya deh walaupun telat nih katanya. Sholat isya, akhirnya si bos bilang gini, saya tunggu di sini, kamu ke masjid deh, nanti kita gantian nih, nunggu di lokasi itu. Keluarlah Pak Jawi, yang punya motor itu. Begitu keluar, coba tanya Pak Jawi, Mas Kandar, masjidnya di mana? Dianterin sama Pak Jawi. Oh jadi sendirian dong si bos? Si bos nunggu sendirian nih, dianterin Pak Jawi sama sama si Mas Kandar nih, dianterin. Jadi posisi masjid itu ada di selatan. Begitu mau ke arah masjid, dia diputerin ke utara. Jadi kayak beda jalur gitu loh, Bri. Misalkan masjidnya lurus, si Mas Jawi diajaknya udah mau dekat masjid, tapi suruh belok dulu. Dibelokin ke kanan gampangannya. Ke arah rumah kosong. Begitu mau deket rumah kosong, Mas Kandar udah ini nih. Udah curiga, loh kok dibawa ke sini saya. Begitu mau sampai rumah kosong itu, ada suara cekikikan dari rumah kosong itu. Terus. Jadi rumah kosong itu gelap. Ada suara cekikikan. Bagusnya Mas Kandar sadar. Langsung kabur. Ditinggallah Pak Jawi di situ. Begitu nyamperin ke bosnya lagi, si bosnya bilang gini, loh Mas, kok kamu udah balik cepet banget sholatnya. Pak, saya nggak jadi sholat, saya belum sholat. Saya diajak Pak Jawi itu ke rumah kosong, bukan diajak ke masjid atau mau sholat, dia bilang gitu. Gak lama Pak Jawi keluar dari rumah. Berarti yang tadi nganter dia ke rumah kosong bukan Pak Jawi? Bukan Pak Jawi. Gila sih. Nah udah tuh, akhirnya cerita lagi gini. Tetangganya keluar lah, tetangganya dekat rumahnya ini. Nah cerita, emang masa mau kemana? Saya tadi mau sholat Pak, diantar Pak Jawi. Ternyata saya nggak diarahin ke masjid. Oh iya, itu udah biasa. Bilangnya begitu. Udahlah, akhirnya mereka ini udah beres semuanya. Tadinya gue pikir itu si bos ini bawa mobil bak, ternyata bukan mobil bak, mobil pribadi. Jadi akhirnya motornya itu dibawa sama Mas Kandar. Oh, Mas Kandar naik motor pulang. Sekitar jam 2 dini hari nih, mereka pulang iring-iringan. Jadi fokusnya Mas Kandar itu ya udah di depan gua tuh mobil itu aja, ngeliatnya ke mobil aja ngikutin. Sama si bos juga fokus ke depan terus. Jadi sepanjang perjalanan itu Mas Kandar itu ngerasa kok kayaknya berat terus, kayak di sekitar perjalanan itu kayak diliatin terus. Nggak sadar karena berat itu dia ngelihat di spion itu ternyata ada yang bonceng kuntilanak. Gila. Akhirnya dengan bisanya dia baca doa-doa yang dia hafal, akhirnya kuntilanak itu pergi juga akhirnya. Maksud dalam hati sambil pindah ke mobilnya Pak. Enggak. Pindah jadinya. Enggak, dia pergilah akhirnya. Udah tuh disalip lah, jadi udah agak jauh, udah kuntilanak udah pergi. Mas Kandar nyalip ke bos ini. Bos, ada warkop di depan, kita berhenti dulu. Kita ngopi dulu katanya. Udah tuh. Begitu sampai di warkop, ngobrol lah. Pak, saya tadi ditumpangin sama kuntilanak. Motor saya berat, motor bapak berat banget Ibu. Mas masih mending ditumpangin kuntilanak. Lah bapak kenapa? Di samping saya ada makhluk halus nggak tahu apa, ikut nebeng. Tapi gak saya gubris, saya tetap fokus ke depan sampai kamu nyalip saya, dia bilang. Jadi gitu. Ada yang numpang juga di mobil. Jadi sama-sama ditumpangin. Gila, berani-berani banget tapi mereka. Nah, begitu, dia kan cerita di warkop ya. Nah di warkop itu si mas-mas warkop itu denger kan. Emang bapak dari desa mana? Dari desa ini Pak, dari perbatasan Kediri Malang itu. Loh bapak berdua di situ? Enggak, kita harus beli motor. Walah ya ampun Pak, bagus Bapak selamat katanya. Kenapa gitu. Katanya? Karena memang udah terkenal angker di desa itu. Gitu. Tapi Pak Jawi itu beneran ada ya? Pak Jawi itu beneran ada. Udahlah, selesai. Sampai di rumah si bos make. Jadi setelah di rumah itu motor diparkir di garasi. Gak tahu kenapa si bos itu cerita sama Mas Kandar tuh, saya nggak tahu ya kenapa semenjak ada motor ini selalu ada kenapa sih kejadian aneh mistis di rumah. Sejak saat itu akhirnya berpikirlah si bos itu untuk balikin motor itu ke si Pak Jawi. Dibalikin nggak? Dibalikin, entah dijual lagi atau gimana gue nggak ngerti ya, cuma dibilang dibalikin. Tapi Mas Kandar nggak mau ngikut, trauma dia bilang gitu. Suruh berangkat sendiri bosnya akhirnya. Kayaknya sama anak buahnya yang lain, tapi dia berangkatnya siang hari. Ya itu udah paling benar sih, hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ceritanya beri dari gue.
Nah, gue juga punya cerita nih seputar kampus-kampus yang katanya angker nih. Ini ya. gue suka di kalau kampus. Ini dia. Nah, cerita pertama nih dari akun Twitter yang @tearsoft. Tearsoft okay. ya. Jadi dia nggak sebutin di mana kampusnya pastinya. Cuman ceritanya pendek tapi lumayan menegangkan menurut gue ya. Gas. Jadi ceritanya gini, ada seorang dosen yang hadir, ini adalah dosen pengganti. Dia masuk ke kelas yang ada di lantai 3 kampus tersebut. Ya, kelas itu terdapat di ujung koridor paling ujung. Ya, dan dilaksanakan pada sore hari kuliahnya. Nah, ketika sang dosen masuk ke kelas tersebut, ia menyadari kalau para mahasiswanya itu mukanya pucat semuanya. Memiliki muka yang pucat dan tanpa ekspresi. Kebayang berarti kan ya. Tapi ia nggak menghiraukan. Dia tetap mengajar selama sebanyak 3 SKS. 3 SKS berarti 3 jam, 2 jam. 2 jaman lebih lah ya. Nah, tanpa terasa selesailah 3 SKS itu selesai kan. Akhirnya beliau keluar dari kelas itu. Dan tahu nggak, ternyata beliau sudah hilang. Hah? Beliau gimana? dikabarkan hilang selama 3 hari. Astagfirullah. Jadi dia selama dia ngajar 3 SKS itu, ternyata kalau di dunia nyata dia tuh hilang. Jadi dia masuk ke portal gaib? Dia bisa masuk mungkin ke kelas gaib kali ya. Itu di salah satu universitas yang nggak disebutin. Ada lagi nih, ada namanya Hantu Fitri. Di ruang CLDS Fakultas Hukum. Season berapa tuh? Ini kayaknya kampusnya beda. Ini Universitas Islam di Indonesia, Yogyakarta. Oh, kayak kita pernah bahas tuh ya. Kamu pernah bahas ya? Udah lama sih, cuman gue bahas lagi aja nggak apa ya. Jadi ini terkenal di kampus Universitas Islam tersebut. UI. Ya, khususnya ya UI, Fakultas Hukum di kampus tersebut. Nah, di situ ada ruangan yang namanya CLDS atau disingkatan dari Center for Local Law Development Studies. Ya, wanita tersebut terkenal dengan sebutan Fitri. Konon katanya dia sering menampakkan dirinya di ruangan tersebut. Tapi sosoknya nih perempuan cantik, namun dia nggak punya kaki. Ya, jadi buat kalian nih mungkin yang kampusnya di UII atau pernah jadi mahasiswa UII, kalian konfirmasi itu ceritanya benar nggak sih ada hantu Fitri yang cantik namun tidak punya kaki di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum di ruang CLDS gitu. Yang serem tadi yang pertama tadi itu. Yang dosen ngajar 3 SKS itu ternyata 3 hari dia hilang. Ada lagi nih. Serem banget. Nah, ini unik. Ini unik. Ini sebagai suatu keberuntungan juga sih sebagai mahasiswa yang ketemu hantu ini. Tapi kadang-kadang, tapi menurut gua endingnya bikin kaget juga sih. Jadi gini, jadi ada seorang mahasiswa ya, ini berawal dia adalah mahasiswa kedokteran di sebuah kampus dan harus kembali lagi ke kampus untuk ada ngambil jas labnya ketinggalan di kampus. Nah, saat itu harinya memang sudah menjelang malam, ya. Jadi di situ dia ketemu sama sosok kakek tua yang berprofesi sebagai OB, ya sedang bersih-bersih. Awalnya mahasiswa itu cuek aja, tetap jalan ngambil jas labnya, dan secara tiba-tiba kakek itu menghampiri dia dan memberikan sebuah kunci jawaban soal nomor 1 sampai 49. Harusnya soalnya ada 50. Nah, bener aja besokannya si mahasiswa ini ujian kan. Dia pakailah kunci jawabannya tersebut dan bener jawabannya semua sesuai dengan soal dan jawabannya bener semua kecuali 50. Di nomor 50. Tahu nggak nomor 50 soalnya apa? Soalnya adalah karena dia mahasiswa kedokteran, jadi ada gambar mayat yang terpampang, wajahnya itu adalah wajah kakek tua yang memberikan kunci jawabannya. Serius itu? Iya. Ini jadi soal analisa organ. Kan kalau analisa organ kan mereka biasanya pakai mayat kan. Jadi gambar foto mayatnya tersebut adalah foto mayat sang kakek tua yang memberikan kunci jawaban nomor 1 sampai 49. Terus reaksinya gimana tuh pas lagi ngisi soal itu? Gimana ya? Di satu sisi dia bisa ngerjain semua soalnya dari nomor 1 sampai 49. Nilainya udah 90 lebih itu kan. 99? Iya. Satu soal ternyata kakek itu yang ngasih. Gila itu. Dan itu sudah menjadi sesosok mayat. Plot twist itu. Anjay. Itulah 3 kisah horor di kampus-kampus. Gitu deh.
Yang pertama sama yang ketiga. Ketiga, yang kedua serem cuman biasa. Ya ada ceritanya menampakkan diri doang kan, nggak ada cerita di balik itu. Gak ada cerita yang pertama. Gue setuju, gue sih suka gue paling suka yang ketiga. Berarti yang pertama itu bukan dosen gaib ya? Bukan. Mahasiswa tapi gaib. Mahasiswanya yang gaib justru. Tapi kalau dosen gaib kan nggak 3 hari ya? Nggak 3, kan dosen gaib dosennya yang gaib. Iya. Mahasiswanya nggak 3 hari. Mahasiswanya nggak 3 hari. 3 hari baru pas dia keluar ternyata dia tuh udah dicari-cari sama orang-orang udah hilang 3 hari. Kayak kisah pendaki gunung yang hilang. Iya, yang hilang itu. Jadi ternyata di sebuah kampus pun bisa ada portal gaib dan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa gaib. Gila. Gitu. Seru. Ada lagi nggak cerita lu? Atau udah kita tutup aja nih? Kita tutup teror aja kali ini. Ya buat kalian yang punya cerita-cerita horor, nih kita senang banget kalau kalian mau sharing buat sama kita boleh follow di Instagram kita atau DM Instagram kita di sini. Atau di kolom deskripsi ada link yang bisa kalian klik dan kalian bisa ceritakan cerita-cerita horor kalian di situ, nanti kita yang bacain. Oke, siap. Jangan lupa like, share, subscribe channel kita. Dan bantu kita supaya kita mencapai 10.000 subscriber. Ya, tinggal 2.000 lagi nih guys. Yuk, bantuin kita supaya kita semangat terus bikin video-video. Yuk, bisa yuk. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.